I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik keterampilan dasar komunikasi. Yang pertama ada opening atau pembukaan. Teknik dasar ini untuk mengawali hubungan atau melakukan komunikasi konseling. Dan untuk membangun komunikasi awal, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Adapun komunikasi verbal pada tahap ini mulai dari menanyakan nama apabila masih belum kenal, lalu kabar konseli serta kabar keluarga konseli di rumah. Kemudian komunikasi nonverbal bisa berupa ekspresi wajah serta bahasa tubuh. Yang kedua ada acceptance, adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan penerimaan, rasa ingin tahu serta pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan atau yang diceritakan oleh konseli itu sendiri. Pada tahap ini, konselor menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal seperti merespon konseli dengan kata-kata rasa ingin tahu lebih lanjut tentang cerita konseli itu sendiri. Adapun komunikasi nonverbal bisa digunakan dengan bahasa tubuh seperti menganggukkan kepala. Yang ketiga ada restatement atau pengulangan. Adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulangi atau menanyakan kembali pernyataan konseli, baik sebagian maupun keseluruhan yang dianggap penting. Yang digunakan untuk merespon konseli sekaligus sebagai bentuk pemahaman konselor terhadap masalah yang diceritakan oleh konseli itu sendiri. Lalu yang ketiga ada structuring atau pembatasan. Adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan batasan-batasan ruang lingkup konseling agar proses konseling berjalan dengan baik serta tercapai tujuannya. Yang keempat ada reflecting of feeling atau pemantulan perasaan yang digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Pada tahap ini, konselor harus mampu menggunakan kata-kata atau kalimat yang bisa memperdayakan, yaitu dengan merespon konseli dengan kata atau kalimat positif. Yang keenam yaitu klarifikasi atau klarifikasi. Teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar, contohnya pada intinya, pada dasarnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, teknik paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseli, contohnya ya, benar, atau betul. Yang kedelapan, teknik structuring atau pembatasan. Teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Kemudian yang kesembilan, teknik yang pengarahan atau teknik lab, teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseling dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya. Selanjutnya nomor 9, reassurance. Pemberian penguatan atau dukungan, yaitu pemberian kata, dukungan atau penghargaan oleh konselor kapanpun konseli menunjukkan kemajuan yang berarti baik sekedar perencanaan kognitif maupun kemajuan nyata dalam perubahan perilaku. Yang ke-10, silent. Diam atau membiarkan keheningan berlangsung beberapa saat yang diciptakan secara sengaja dengan sejumlah tujuan tertentu yang disadari oleh konselor. Yang 11, rejection, melarang atau mencegah. Respon verbal konselor melarang konseli secara langsung maupun tersamar untuk melanjutkan rencana yang akan membahayakan, merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri.
Yang ke-12, advice, nasihat, respon yang menunjukkan atau mengisyaratkan ada pilihan rencana atau perbuatan yang memiliki peluang berhasil paling besar bagi konseli serta paling aman untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya yang ke-13 adalah teknik interpretation atau penafsiran. Teknik interpretation adalah pernyataan konselor yang mengkomunikasikan penjelasan makna, tafsiran makna, atau dugaan pesan dari sikap dan perilaku konseli. Teknik yang ke-14 yaitu teknik confrontation atau konfrontasi, yaitu teknik konfrontasi adalah respon konselor untuk mendeskripsikan kesenjangan-kesenjangan, konflik-konflik, dan pesan-pesan bersilangan atau rancu dalam pemikiran, perasaan, perilaku. Selanjutnya teknik ke-15 yaitu teknik summarization atau merangkum. Teknik summarization yaitu teknik merespon dengan memadukan uraian pernyataan konseli menjadi satu kesatuan atau kebutuhan tema atau topik dari sesi-sesi konseling. Selanjutnya yang terakhir yaitu termination atau penutup, pengakhiran, yaitu adalah respon untuk mengakhiri konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri konseling karena konseling betul-betul berakhir. Berhasilnya implementasi strategi hasil-hasil evaluasi termasuk dari teknik-teknik yang di atas. Oke teman-teman, setelah kita jelaskan ke-16 tadi teknik-teknik keterampilan dasar komunikasi dalam konseling, di sini saya akan membantu kalian memberikan contoh. Contohnya ada di bawah, kami tunjukkan ada di bawah videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ke sini? Sendiri Oh, dari mana? dari rumah, terus jalan-jalan, pengen mampir. Oh iya. Siapa nama kamu? Erni, Bu. Ini. Kamu udah kuliah? Sudah Semester berapa sekarang? semester 5. Ngomong-ngomong, tujuannya ke sini mau ngapain? Pengen main-main aja, Bu, sekalian mau curhat. Oh iya, mau curhat. Curhat apa kalau boleh tahu? Curhat masalah pribadi saya sendiri. Iya, terus gimana ceritanya? Awalnya tuh dari kecil ya, Bu. Kan dari kecil saya tuh kan dirawat sama orang tua angkat saya. Udah lama. Terus udah besar ini saya ketemu sama orang tua kandung ini merasa asing gitu. Terus Jadi saya ini pengen konsultasi kepada ibu, apa yang harus saya lakukan jika bertemu dengan keluarga kandung saya gitu. Soalnya saya ini udah merasa asing banget kalau udah kumpul sama mereka. Soalnya apa? Dimana saya saat itu kumpul, pasti ada omongan, kok tumben merene, kok tumben main ke rumah ibu kandung. pas waktu itu kamu bilang tumben orang tua kamu bilang tumben ke sini. Itu kamu mau ngapain ke situ? Pengen main-main aja, Bu, kayak
kayak ngerasa ada haknya saya itu berada di situ gitu. Ya pengen main-main sama adik saya gitu, pengen apa, lebih kenal deket lah sama orang tua kandung saya, kan udah lama nggak pernah kumpul gitu. Kalau boleh tahu yang ngomong tumben kesini itu siapa? Bapak atau ibu? Saudara-saudara saya Oh, saudaranya. Ibu bapaknya kemana? ada di situ, cuma diem aja. Cuma diem, berarti saudaranya ya? Iya. Kalau gitu, apakah kamu pernah kumpul-kumpul sama saudara kamu kayak bercanda gitu? Kalau untuk keluarga kandung saya tuh jarang, kalau keluarga angkat itu sering. Jarangnya, kenapa? Ya kan saya kan sekarang udah tinggal di rumah angkat, di keluarga angkat saya. Jadi saya ini kalau mau main ke rumah keluarga kandung saya tuh ngerasa saya ini tertekan. Mau ke sana, di sini siapa yang jaga? Sedangkan di rumah angkat saya ini orang tua agak mesti ngeluh, kesel, ngeluh, sakit, ngeluh, gak ada yang jaga tokonya gitu. Jadi saya ini kayak mau ke sana, di sini butuh saya, pengen main ke sana, orang tua di sini pengen ada saya gitu. Jadinya nih saya ini mau bingung mau beradaptasi kayak gimana gitu. Menurut kamu lebih nyaman ke tempat orang tua kandung apa ke orang tua angkat? Ya kalau saya di keluarga angkat, soalnya kan saya udah lama di situ, jadi kayak nggak ada asingnya aja gitu, nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa apa, kurang apa ya, pokoknya nggak ngerasa orang lain gitulah, kayak ya kayak temen gitu, kadang bercanda, kadang saya suka dimarahin gitu. Tapi kalau di keluarga kandung saya nih ya ngerasa hambar gitu loh, kayak nggak ngerasa apa-apa. Kalau udah kumpul ya udah diem aja gitu, biasanya nggak bercanda gimana, jadi kayak asing lah gitu. Pernah nggak ketemu di jalan, pas jalan gitu, pernah Sering nyapa apa? Baik. baik. Berarti kamu ini kayak belum terbiasa gitu ya, Iya. dengan orang tua kandung karena dari kecil sudah ikut orang tua angkat. Coba kamu sering-sering main ke sana gitu, pas waktu luang, waktu kamu banyak tugas apa enggak? Sibuk apa enggak kuliahnya? Kalau pas banyak tugas pasti sibuk, tapi kalau ada luangnya pasti sibuknya di rumah angkat itu. Soalnya saya juga ada ponaan biasanya disuruh jaga, biasanya disuruh jagain rumah, jagain toko gitu. Kalau mau keluar pun nggak boleh lama-lama. Ya coba kamu itu main-main ke sana sering, tapi jangan jarang, pas waktu luang, pas ibu bapak di rumah gitu, tiba-tiba ke sana, nanti bilang kalau ditanya mau ngapain, mau main gitu, ngomong baik-baik dengan ibu. Saya pengen dekat dengan ibu, dengan bapak, dengan keluarga. Jadi kami ini tidak hanya mengandalkan suami
biar mereka nggak curiga. Terus terkadang saya ini bingung sendiri di saat saya pengen main ke rumah keluarga kandung saya, kayak dalam hati iya enggak ke sana apa enggak gitu. Jadi saya ini ya bingung sendiri gitu mau ngapain. Terkadang saya ini bertanya-tanya, kalau saya ke sana mau ngapain, bingung sendiri, takutnya ini ngerasa mengganggu lah gitu. Jadi kayak beban banget bagi saya tuh. Bingung sendiri. Memang orang tua kandung kamu itu kamu berpakaian, tapi coba kamu sesekali sama bantu-bantu bantu bersihin rumah atau nginep di sana. Nginep boleh ke rumah orang tua kamu. Ya pengen, tapi gak dibolehin sama keluarga saya. Alasannya gak tahu. Pokoknya cepat nginep ya, coba bilang sama ibu angkat kamu, coba pelan-pelan pas dia santai, dia pas nonton TV kan santai itu, coba kamu ngomong baik-baik sama ibu angkat kamu. Saya bilang jangan pas dia sibuk, pasti dia nggak mau jelasin alasan kamu kenapa gitu. Dan bilang meskipun kamu main ke orang tua kandung kamu gak akan lupa dengan orang tua angkat kamu. Jadi kamu ini bisa main-main ke orang tua kandung, bisa dekat ke orang tua angkat, bisa dekat juga gitu. Jadi kamu sekali lah main ke sana, bantu-bantu gitu. Udah bilang saya ke orang tua saya ya pas santai-santai gitu, pernah tetap gak dibolehin. Gak tahu kenapa saya aja gak bisa nginep ke rumah teman itu, gak dibolehin, apalagi nginep di orang tua kandung gitu. Pokoknya kalau boleh main ke sana, tapi harus pulang gitu, gak dibolehin gitu. Ya kalau gitu sering-sering aja main ke sana, bantu-bantu kalau kamu pengen dekat dengan orang tua kamu. Meskipun gak enak gak apa-apa, main sering-sering sekali, seminggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali seperti itu. Jadi pendekatan kamu dengan orang tua kamu itu lebih terjalin gitu silaturahmi. Dan mungkin waktunya puasa yang udah habis. Kalau masih ada yang perlu dibantu bisa kita lanjutkan besok atau kemudian hari. Makasih ya Bu atas solusinya. Mungkin saya akan pertimbangkan lagi apa saya mau ngapain. Kamu masuk pulang ini? Mungkin mau mampir ke rumah teman dulu, mau kerjain tugas. Banyak tugasnya, banyak. Semangat ya, kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk silakan masuk. Ya, siap. Jadi ini dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Mandiri. Di sini saya sebagai konselor
dalam sesi konseling. Kalau boleh tahu tadi kesini sama siapa ya? Sendiri aja. Rumahnya di mana? Di aku pulang Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Jadi Mbak Neni ya, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? belum tahu. Baru pertama kali ini, berarti belum tahu ya mengenai apa itu konseling. Ya, belum pernah tahu tapi belum tahu Oh, jelas. gitu. Oke. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu proses bantuan kepada individu agar individu bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi mengerti Mbak Neni? Nah, di dalam konseling itu juga memiliki 3 asas. Apakah Mbak Neni tahu? Tidak tahu. Jadi ada 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, di mana Mbak Neni tidak usah ragu, terbuka saja mengenai masalah Mbak Neni kepada saya. Dan yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana masalahnya Mbak Neni sudah Mbak Neni ceritakan itu tidak akan melebar kemana-mana. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Apakah Mbak Neni datang kemari, apakah ada paksaan atau dari diri Mbak Neni sendiri? Di sini Oh gitu. Ya. Nah, di dalam proses konseling ini akan kita batasi waktu ya. Batas waktunya 10 menit. Ketika waktu itu sudah berakhir dan permasalahan itu belum juga selesai, kita akan melakukan sesi konseling di lain waktu. Seperti itu. Jadi paham Mbak Neni? Oke. Kalau begitu Mbak Neni bisa mulai menceritakan apa yang Mbak Neni rasakan ini dan apa masalahnya. juga saya kami berbuat Ya. karena saya tuh sudah kehilangan saya itu meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Saya belum bisa melihat dia karena dia saya masih banyak menabur kemana-mana sama dia. Kalau boleh tahu, mohon maaf ya, meninggalnya apa? Karena kecelakaan. Bisa Mbak Neni jelaskan kembali lebih detail kronologinya? Jadi pada saat itu saya belum sekolah, saya tidak tahu sama dia, dan jadi saya sekolah. Saya bisa dijemput juga mbak, saya tahu ketahuan berita berakhir kata ini, ya saya itu kecelakaan. Jadi saya bisa mungkin dia tidak bisa, jadi saya susah dengan dia sampai dengan sekarang dikasih sama orang tua saya belum bisa mengerti. Jadi Mbak Neni merasa bersalah gitu. Kejadiannya sangat miris sekali ya Mbak. Jadi saya merasakan apa yang Mbak Neni rasakan. Menurutnya Mbak Neni semua itu karena kesalahannya Mbak Neni dengan kejadiannya meninggalnya mantan Mbak Neni. Saya masih bersalah juga sama sekali. Itu Mbak Neni berpikir kembali, apakah tindakan Mbak Neni ini baik untuk diri sendiri? Maksudnya seperti ini, Mbak Neni kan merasa itu semua kesalahan Mbak Neni. Dari kejadian itu Mbak Neni didekatkan dengan pria lain atau pria itu mendekati Mbak Neni tidak mau. Apakah Mbak Neni merasa itu semua pemikiran Mbak Neni itu benar? Misalnya sih mbak kan yang perawat saya
jadi saya kayak masih terlalu jadi belum bisa mengungkapkan baru. Berarti Mbak Neni mengungkapkan pemikiran Mbak Neni seperti itu salah ya? Jadi gimana ibu solusinya? Ya saya pun tidak dikejar-kejar sama saya. Ketika Mbak Neni ingin merasa meninggal, apakah masalah itu akan selesai? Kan tidak. Otomatis orang tua juga akan merasa sedih dengan apa yang Mbak Neni lakukan seperti itu. Jadi bagaimana ke depannya Mbak Neni? Apakah Mbak Neni akan tetap seperti ini? Apakah akan bisa merubah perilaku Mbak Neni dengan tidak menutup diri? Yang mau sebut saya ingin berbahas itu teringat masa lagi Itu syukurlah. Berarti Mbak Neni dalam sesi konseling ini sudah mengetahui ya jawabannya dari diri Mbak Neni sendiri bahwasanya semua itu yang Mbak Neni pikirkan itu salah dan juga berpengaruh kepada masa depan Mbak Neni. Jadi bagaimana Mbak Neni? Apakah ada yang ingin Mbak Neni ungkapkan lagi? Tidak ada, Sudah cukup. Jadi sesi konseling hari ini berakhir sudah karena waktunya juga sudah terlewatkan. Jika kedepannya Mbak Neni membutuhkan bantuan lagi kepada saya, Mbak Neni bisa langsung menghubungi saya. Ya. Terima kasih. Saya ambil begini. Lalu saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.